Kasus kekerasan seksual Kekerasan di kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Nasehat Agustiar, Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2024. Pada video ini saya ingin mengajak kita semua untuk peduli dan bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Masalah ini bukan hanya terjadi di luar sana, tetapi bisa terjadi di lingkungan terdekat kita, bahkan tanpa kita sadari. Kekerasan atau pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat, melukai fisik maupun psikis, dan melanggar hak asasi manusia. Kasus-kasus terus meningkat baik di sekolah, kampus, transportasi umum, tempat kerja, hingga di media sosial. Banyak korban yang memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercayai. Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 480.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Di lingkungan pendidikan, laporan Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 1 dari 3 mahasiswa pernah mengalami kekerasan seksual. Namun lebih dari 77% kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak dipercaya bahwa kasusnya akan ditindaklanjuti. Perlu diingat bahwa setiap angka dalam laporan ini adalah manusia nyata, korban yang kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, bahkan masa depan. Banyak dari mereka memilih diam karena takut disalahkan, takut tidak dipercaya, atau tidak tahu mekanisme pelaporan yang aman. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana pada sila kedua yang menuntut perlakuan yang manusiawi dan menghargai martabat setiap orang. Dan sila kelima yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman. Dan sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban moral untuk mencegah tindakan yang merugikan sesama. Untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan bersama. Yang pertama, edukasi seksualitas yang benar dan sehat sejak usia dini hingga dewasa. Yang kedua, berani bersuara. Jika melihat tanda-tanda pelecehan, jangan diam. Laporkan kasus melalui kanal resmi seperti pihak kampus, lembaga perlindungan perempuan dan anak, atau kepolisian. Yang keempat, ciptakan lingkungan aman baik di kampus maupun di media sosial. Dan hindari candaan bernuansa seksual dan hormati batasan orang lain. Dukung korban dan jangan salahkan mereka. Dengarkan, beri ruang aman, dan arahkan pada pihak profesional. Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tugas korban, tetapi tugas wajib kita semua. Mulai sekarang, mari jadikan diri kita bagian dari perubahan. Jadilah orang yang berani melawan kekerasan, melindungi korban, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Saya Raini Nasehat Agustiar, terima kasih telah menonton. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa Terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa.